Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan membahas mengenai cara menganalisis kualitas instrumen penilaian bahasa Arab yang beranggotakan Fadilah Nur Azizah, NIM 193 121044, dan saya sendiri Muhammad Fahmi Hasan, NIM 193 121045. Yang pertama mengenai bagaimana cara menganalisis kualitas instrumen penilaian bahasa Arab. Ada 6 cara. Yang pertama validitas instrumen, kedua reliabilitas instrumen, ketiga tingkat kesukaran, keempat daya beda butir, kelima keberfungsian distaktor, yang keenam dan terakhir analisis secara kualitatif. Langsung saja yang pertama, yaitu mengenai validitas instrumen. Pengertian validitas instrumen. Validitas merupakan pengujian yang paling mendasar dan cukup mencakup beberapa pertimbangan sebagai acuan terhadap reliabilitas. Artinya, jika suatu tes tidak mempunyai validitas yang tinggi, maka kesohihan atau kebenaran tes tersebut masih diragukan. Validitas menunjuk pada sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur secara tepat pada apa yang mau diukur. Contohnya, jika seorang guru membuat tes pelajaran sejarah yang tujuan instruksional umumnya untuk menanamkan rasa kebanggaan dan nilai-nilai cinta tanah air, jika hal ini tidak tercapai, berarti tes tersebut tidak valid karena tidak dapat mengukur apa yang ingin diukur. Validitas tidak hanya ditujukan untuk mengukur ketepatan tes, tetapi juga digunakan untuk mengukur instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian, validitas harus mampu mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang diungkapkan secara tepat dan benar sesuai seperti situasi dan kondisi sebenarnya. Suatu tes atau instrumen dikatakan valid apabila tes atau instrumen tersebut cermat dan akurat dalam mengukur aspek yang diukur. Validitas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, validitas isi. Ketepatan sebuah tes dapat mengukur kecakupan substansi yang ingin diukur. Untuk memperoleh validitas isi memerlukan dua aspek yang penting, yaitu valid isi dan valid teknik sampling. Validitas isi mempunyai peran penting untuk tes. Pencapaian hasil belajar dikatakan memenuhi jika tes tersebut betul-betul merupakan bahan-bahan yang representatif terhadap bahan-bahan pelajaran yang diberikan. Yang kedua, validitas konstruk. Ketepatan suatu tes ditinjau dari susunan tes tersebut. Untuk mengetahui suatu tes memiliki validitas konstruk, maka susunan tes tersebut harus dibandingkan dengan syarat-syarat penyusunan tes yang baik. Yang ketiga, validitas konkuren. Derajat di mana skor dalam suatu tes dihubungkan dengan skor lain yang telah dibuat. Validitas kongruen ditentukan dengan membangun analisis hubungan atau perbedaan. Yang keempat, validitas prediksi. Derajat yang menunjukkan suatu tes dapat memprediksi tentang seberapa jauh siswa akan melakukan tugas yang direncanakan. Instrumen validitas prediksi mungkin bervariasi tergantung dari beberapa faktor, misalnya kurikulum yang digunakan, letak geografis atau daerah sekolah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Yang pertama yaitu alat tes. Perintah yang tidak jelas harus apa dan bagaimana yang mesti dilakukan peserta tes. Kosakata dan konstruktur kalimat pada teks atau soal terlalu sulit untuk ukuran peserta didik. Bahasa yang digunakan bermakna ambigu.
Ketidaklayakan tingkat kesulitan soal tes mungkin terlalu sulit atau terlalu mudah. Yang kedua, pelaksanaan pengukuran dan penyekoran. Waktu tidak cukup sehingga membuat peserta tergesa-gesa dalam mengerjakannya. Pelaksanaan tes tidak diawasi dengan baik sehingga pelaku tes dapat berlaku tidak jujur. Adanya kecurangan dalam tes, teknik pemberian skor yang tidak konsisten. Yang ketiga, jawaban peserta tes. Peserta tes tidak cermat dalam membaca perintah, tidak cermat membaca soal, menjawab terburu-buru. Peserta tes hanya asal menjawab. Yang kedua, reliabilitas instrumen. Pengertian reliabilitas. Istilah reliabilitas bermakna keajekan atau dalam bahasa Arab disebut sabat. Suatu alat pengukur disebut reliable atau ajek apabila ia menghasilkan data yang ajek. Dengan kata lain, suatu pengukuran dikatakan reliable atau mempunyai reliabilitas yang tinggi jika pengukuran dilakukan berulang-ulang dengan alat yang sama terhadap objek dan subjek yang sama, namun tetap menghasilkan data yang relatif sama. Menurut God, reliabilitas tes atau keterabdalan tes merupakan salah suatu syarat dari perangkat tes yang benar. Tes-tes yang baik bagaimanapun juga harus memiliki reliabilitas yang tinggi didapat dari soal-soal yang dibuat baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas. A. Faktor yang berkaitan dengan instrumen. Pertama, jumlah butir. Suatu instrumen yang berisi jumlah butir yang lebih banyak dari instrumen lain cenderung memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Jika dua instrumen mempunyai sifat yang sama kecuali dalam hal jumlah butir soal, maka instrumen yang mempunyai butir soal yang banyak tentu mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi juga. Namun jika mempunyai butir yang sangat banyak, belum pasti lebih baik dari yang lain dikarenakan jika jumlah butir terlalu banyak, maka peserta tes akan merasa kelelahan. Yang kedua, homogenitas isi butir. Homogenitas suatu instrumen akan mempengaruhi tingkat reliabilitasnya. Semakin tinggi homogenitasnya, maka semakin tinggi reliabilitas suatu instrumen. Yang ketiga, tingkat kesukaran dan daya beda. Tes yang baik adalah tes yang butir-butir soalnya mempunyai tingkat kesukaran sedang. Butir-butir soal yang terlalu sukar, misalnya tidak dapat dijawab oleh seluruh siswa, maka butir tersebut bukanlah merupakan tes yang baik dan sebaliknya. Yang keempat, rank dan variabilitas skor. Rank merupakan rentangan skor, merupakan jarak skor tertinggi dan terendah. Sedangkan variabilitas skor maksudnya adalah penyebaran skor yang dicapai oleh pengikut tes. Instrumen yang menghasilkan rank dan indeks variabilitas lebih besar mempunyai tingkat reliabilitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika semakin rank kecil dan variabel skornya, semakin kecil pula reliabilitas instrumen tersebut. B. Faktor yang berkaitan dengan individu. Yang pertama yaitu heterogenitas individu. Heterogenitas individu yang dimaksudkan di sini adalah heterogen dalam hal kemampuan mengerjakan. Semakin heterogen individu yang mengerjakan instrumen, semakin tinggi pula reliabilitasnya. Yang kedua, kemampuan memahami cara mengerjakan. Reliabilitas instrumen akan meningkat jika instrumen tersebut dikerjakan oleh subjek yang mempunyai kemampuan memahami petunjuk cara mengerjakan yang sama. Jika kemampuan memahaminya bervariasi, reliabilitas instrumen tersebut menjadi rendah karena kesalahan acak. Yang ketiga, motivasi individu.
Motivasi individu yang mengerjakan instrumen ikut mempengaruhi reliabilitasnya. Peserta didik yang tidak bermotivasi mengerjakan instrumen tidak akan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Akibatnya hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sebenarnya. Ragam-ragam pengajian reliabilitas tes. Yang pertama, ulang. Reliabilitas ini melakukan pengujian terhadap seperangkat tes sebanyak 2 kali atau lebih secara berturut-turut. Jarak tidak dapat dipastikan, namun dapat disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya untuk mengetahui koefisien stabilitas tes. Dalam pengukurannya dilakukan terhadap objek yang sama dan hasil yang sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Yang kedua, format sejajar. Reliabilitas yang akan dilakukan terhadap tes ini lebih banyak menggunakan tenaga, waktu, pemikiran, dan kecermatan dibandingkan dengan reliabilitas tes ulang. Yang ketiga, belah dua, split half. Teknik belah dua untuk reliabilitas tes ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan beberapa rumus. Reliabilitas dengan cara belah dua ini prinsipnya membagi perangkat tes menjadi 2 bagian yang setara. 3. Tingkat kesukaran. Tingkat perhitungan soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki kesukaran seimbang proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut soal baik. Namun jika soal terlalu mudah menyebabkan siswa tidak terangsang untuk mempertinggi usaha memecahkannya, sebaliknya, jika soal terlalu sulit akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Dalam menganalisis tingkat kesukaran, soal dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama, menggunakan rumus tingkat kesukaran. Yang kedua, menggunakan tabel batas tingkat kesukaran. Yang ketiga, menggunakan proporsi menjawab benar. Bilangan menunjukkan sukar dan mudah suatu soal disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, jika indeks kesukaran 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. 4. Daya beda butir. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D atau D besar. Seperti 1,00, hanya bedanya indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif. Tetapi pada indeks diskriminasi ada tanda negatif. Tanda negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika suatu soal terbaik menunjukkan kualitas tes T, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Bagi suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai dan siswa bodoh, maka soal tersebut tidak mempunyai daya beda dan sebaliknya. 5. Keberfungsian distraktor. Definisi daya kecoh atau distraktor. Yang dimaksud pola jawaban soal di sini adalah distribusi tes T dalam menentukan pilihan jawaban pada soal yang berbentuk pilihan ganda. Pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya tes T yang memilih jawaban A, B, C, atau D, atau tidak memilih pilihan manapun. Dalam istilah evaluasi disebut dengan OMIT atau disingkat O. Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh atau distraktor berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh tes T berarti pengecoh
dijelaskan. Sebaliknya, jika pengecoh atau distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya besar pada pengikut teste yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai materi. Suatu distraktor dinyatakan telah dapat menjalankan fungsinya jika dipilih oleh kurang lebih 5% dari seluruh peserta. Analisis data secara kualitatif. Pengertian: analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis dapat meliputi kegiatan pelacakan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis, pencarian, pola serta penentuan bagian-bagian akan dilaporkan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data juga dapat dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus, dan berulang-ulang. Ciri-ciri. Yang pertama, natural setting atau latar alamiah. Yang kedua, pengungkapan makna dari sudut pandang subjek penelitian. Yang ketiga, holistik dan tidak dapat diisolasi, sehingga terlepas dari konteksnya. Keempat, peneliti sebagai instrumen utama untuk mengungkapkan makna yang terikat nilai dan konteks. Yang kelima, data kualitatif diungkapkan melalui hubungan alamiah antara peneliti dengan informan. Yang keenam, sampel dipilih didasarkan oleh tujuan penelitian atau purposive sampling dan bukan menggunakan sampel random. Yang ketujuh, analisis data dilakukan secara induktif. Yang kedelapan, mengarahkan penyusunan teori dari data lapangan. Langkah yang dapat ditempuh selama pengumpulan data. Yang pertama, penyusunan lembar rangkuman kontak. Yang kedua, pembuatan kode-kode. Yang ketiga, pengkodean pola. Yang keempat, pemberian memo. Analisis data setelah pengumpulan data. Analisis data setelah pengumpulan data pada prinsipnya kelanjutan dari analisis sebelumnya untuk memaparkan data secara sistematis serta memastikan posisi, hipotesa, konsep atau pola yang telah dibangun berdasarkan data lapangan. Peneliti kualitatif biasanya melengkapi data yang ada apabila menemukan data yang telah disajikan kurang sempurna sesuai fokus penelitian, kondisi penelitian. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan analisis data berlangsung secara berkelanjutan, terus-menerus, serta berulang sampai ditemukan paparan yang dalam tentang suatu fenomena. Model analisis data, yaitu yang pertama, analisis ranah atau kawasan. Yang kedua, analisis observasi terfokus dan observasi terselektif. Yang ketiga, analisis komponensial. Yang keempat, analisis tema. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.